Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper yang telah kami diskusikan yang berjudul yaitu Diagnosa Penyakit Gangguan Mental pada Anak Menggunakan Metode Certainty Factor. Kelompoknya yaitu dengan saya sendiri, Lilis Dini Novianti dari kelas IF 18D. Dan saya Aldo Zamaluddin Fernando dari kelas IF 18E. Dan ada Fira Nurul Ijati dari kelas IF 18E. Tidak bisa mengikuti presentasi karena dia sedang bekerja. Di sini saya akan menjelaskan abstraknya, yaitu dalam penelitian yang dilakukan ini mempunyai fokus kepada anak-anak yang merupakan aset terbesar dari keluarganya. Beberapa kendala yang menjadikan latar belakang penelitian ini adalah keterbatasan pengetahuan orang tua dan biaya konsultasi kesehatan yang relatif mahal. Dalam penelitian ini menggunakan sistem pakar metode Expert System Development Life Cycle atau ESDLC. Dengan melakukan penerapan teknik penalaran inferensi certainty factor, fakta-fakta yang terkait pada penelitian ini dijadikan dasar sebagai penalaran untuk menentukan kesimpulan kriteria bobot intervensi disajikan dalam bentuk tabel. Pendahuluan, ada beberapa anak memperlihatkan gejala atau masalah pada perkembangannya pada saat usia dini. Maka dari itu, orang tua harus sering memperhatikan segala aktivitas dan gerak-gerik atau kegelisahan yang dikeluhkan oleh anaknya. Karena bisa saja ternyata gangguan tersebut merujuk pada gangguan mental. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap gejala dan jenis-jenis gangguan mental pada anak dengan biaya pemeriksaan yang sangat mahal, membuat orang tua enggan membawa sang anak untuk menemui psikolog atau psikiater. Maka dari itu, diperlukannya sebuah sistem yang dapat mendeteksi gejala-gejala gangguan jiwa pada anak usia dini, agar orang tua lebih mudah dan memahami perilaku sang anak sehingga tidak perlu khawatir dalam mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam segi penanganannya. Certainty factor adalah salah satu metode yang cocok untuk membuktikan kepastian atau keakuratan suatu fakta yang berbentuk metrik dan biasanya digunakan dalam sistem pakar. Setiap rule dalam certainty factor memiliki nilai keyakinannya sendiri, tidak hanya premis-premis saja. Certainty factor sebagai berikut. Di sini ada rumus untuk certainty factor tersebut. Certainty factor dalam kurung HE adalah faktor kepastian. Dan untuk MBHE adalah ukuran kepercayaan atau measure of belief atau tingkat keyakinan terhadap suatu hipotesis, yaitu H. Jika diberikan suatu evidence atau E antara 0 dan 1. Nah, untuk MDHE adalah ukuran ketidakpastian terhadap hipotesis H. Jika diberikan evidence E antara 0 dan 1. Metode penelitian. Metode penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode pengembangan Expert System Development Life Cycle atau ESDLC. Metode ini berisi tahapan langkah yang digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari penilaian, yaitu nomor 1, studi literatur, kemudian akuisisi, pengetahuan, yaitu ada identifikasi, analisa, dan nomor 3 ada penghitungan certainty factor. Kemudian ada desain, nomor 1 yaitu desain aplikasi, nomor 2 perancangan basis data,
nomor 3 implementasi, dan nomor 4 desain interface. Kemudian pengujian yaitu nomor 1 uji coba sistem, nomor 2 black box testing, nomor 3 confusion metric. Nah, jika eksplorasi maka akan kembali ke akuisisi pengetahuan. Kemudian ada dokumentasi dan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan formulasi ulang ke studi literatur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldo. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan analisis gejala gangguan mental. Pada penelitian ini, gangguan mental yang diderita anak ada 5 jenis gangguan. Berikut dimasukkan ke dalam tabel dengan kode dan jenis gangguan mental sebagai berikut. Ada jenis gangguan mental, attention deficit hyperactivity deficit expressive dengan kode DG01, attention deficit hyperactive deficit hyperaktif, attention deficit hyperactivity disorder integrative, autisme atau autism spectrum disorder ASD, dan yang kelima attention deficit disorder dengan memiliki kode-kode tersendiri untuk menentukan gejala yang akan muncul nantinya. Analisis gejala gangguan mental. Berikut beberapa gejala gangguan mental pada anak dengan dibuatnya tabel beserta gejala yang akan kemungkinan terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama nama gejala, dan sebelah sampingnya ada kode gejalanya yang kemudian akan ditampilkan untuk pada sistemnya. Ada perhatian anak mudah teralihkan, tidak tekun, anak sangat aktif, bicara terus-menerus, emosinya sering meledak-ledak, selalu khawatir dan takut, sering mengganggu teman, sangat sensitif akan kritikan, sulit memahami aturan atau petunjuk, sering terlibat, sangat tidak percaya diri, sering membuat kecerobohan. Dan di sampingnya ada MB, nilai dari artinya akan menentukan kemana gangguan gejala ini cenderung ke lebih mana di antara 5 tersebut, sehingga maka akan ditemukan solusinya. Nah, ini yang terlihat tadi ada bisa dilihat dari tabel ini, tidak bisa perhatikan dengan detail, sulit berkomunikasi, hanya mengerti objek tertentu, marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri, contohnya membenturkan kepala ke dinding. Masalah dengan tidur, memiliki bahasa atau gerak tubuh yang cenderung kaku. Melakukan tindakan atau gerakan secara berulang, contohnya memutar-mutarkan badan. Hanya menyukai mengkonsumsi makanan tertentu, sering melamun. Di sini juga memiliki nilai-nilai sama seperti yang tadi untuk menentukan di mana gejala ini mengarah ke mana, cenderung mengarah ke mana. Analis metode Kelvin faktor. Metode ini dapat menunjukkan tingkat kebenaran, keakuratan yang dapat diukur, keakuratan dan kemungkinan penyakit gangguan mental pada anak. Pada penelitian diagnosis penyakit gangguan mental pada anak ini menggunakan rumus CF CF1 CF2 sama dengan CF1 tambah CF2 kali kurung 1 kurang CF1. Keterangan CF kan faktor adalah hipotesis A dipengaruhi oleh fakta E. Begini Kerstrom dari CF akhir yang ada beberapa kemungkinan. Dari kalkulnya ada yang tidak pasti, dari negatif 1,0 hampir tidak pasti, yang ada CF kelvin akhirnya negatif 0,8, dan kemungkinan tidak besar negatif 0,6,
mungkin tidak, negatif 0,4, tidak tahu, negatif 0,2 atau 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, pasti 1. Berikut ini kemungkinan gejala yang diderita anak dibentukkan dalam tabel seperti ini, yang kemungkinan atau ada hampir tidak pasti atau pasti yang mengarah ke gangguan anak tersebut, sehingga dapat diketahui anak tersebut mendapatkan gangguan mental atau tidak. Kesimpulan dari pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisis fakta diagnosa gangguan mental pada anak menggunakan metode Certeni faktor, maka didapatkan kesimpulan yaitu sebagai berikut. Berdasarkan basis pengetahuan yang didapat dari studi literatur, terdapat 3 jenis gangguan dan 23 gejala yang terjadi pada anak. Sistem pakar ini dapat membantu orang tua dalam mengetahui gejala-gejala atau jenis gangguan yang terjadi pada masa perkembangan anak tanpa harus pergi ke tempat konsultasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.